Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi siswa-siswi kelas 12 TBSM ya. Hari ini kita bertemu kembali pada materi pemeliharaan mesin sepeda motor ya. Dengan tema materi kita kali ini yaitu kepala silinder ya, atau overhaul kepala silinder. Nah, baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa sejenak ya. Semoga apa yang kita pelajari di kali ini mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, siswa-siswi kelas 12 TBSM ya. Hari ini kita akan coba bahas dari materi overhaul kepala silinder atau kepala silinder. Nah, di sini sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang materi kepala silinder ya, alangkah baiknya kita mengetahui apa tujuan kalian belajar ya. Tujuan kalian belajar di sini yaitu yang pertama adalah kalian mengetahui komponen-komponen pada bagian kepala silinder ya. Terus selanjutnya sini kalian dapat melakukan bongkar pasang bagian kepala silinder, dan yang terakhir itu kalian dapat melakukan perbaikan pada kepala silinder. Nah, tapi sebelum berbicara tentang itu, kita akan bahas dulu, awali dulu kajian materi kita kali ini yaitu tentang kepala silinder, tentang perbedaan dan segala sesuatunya yang melingkupi kepala silinder ya. Oke. Nah, di materi kita pada kepala silinder ini ya, pertama itu ada konsep pembelajaran ya. Konsep pembelajaran yang pertama itu secara peta konsep kalian mampu menganalisis gangguan kepala silinder ya. Terus untuk yang kepala silinder motor 2 langkah dengan 4 langkah. Terus fungsi ya, fungsi perbedaan dan klasifikasi kepala silinder. Terus selanjutnya itu analisa gangguan kepala silinder. Terus selanjutnya itu prosedur pemeriksaan gangguan kepala silinder ya. Terus selanjutnya analisa gangguan kepala silinder. Jadi ada analisa gangguan kepala silinder ini kalian melakukan praktek ya, overhaul kepala silinder. Terus selanjutnya itu pemeriksaan dan pengukuran kepala silinder yang terangkum dalam prakteknya. Yang terakhir itu perbaikan kepala silinder ya. Oke. Nah, kita awali pembelajaran kita yaitu tentang kepala silinder ya. Oke, pada sepeda motor untuk bagian sepeda kepala silindernya itu ya terdapat perbedaan ya. Terdapat perbedaan. Untuk motor-motor 2 langkah dengan yang 4 langkah itu terdapat perbedaan. Begitu juga untuk yang motor-motor terkini ya, untuk yang 4 langkah juga ya dapat perbedaan. Ada kepala silinder yang berpendingin udara luar ya. Terus ada juga bentuk kepala silinder berpendingin dalam ya, berpendingin cairan. Nah, contohnya salah satunya adalah seperti yang tampak di gambar, yaitu pada sepeda motor CBR 150R ya, motor 4 tak ya, DOHC. Itu kepala silindernya, pada bagian kepala silindernya itu dia terdapat selubung lapisan cairan ya. Di sini itu adalah kepala silinder berpendingin cairan ya. Berbeda halnya pada contohnya motor Supra ya, Supra X ya, Supra X yang lama itu ada kepala silinder berpendingin di luar ya, berpendingin luar ya, atau mengandalkan panas dari luar, pendinginan dari luar ya. Nah, yang kalian tahu di sini untuk kepala silinder motor 2 langkah dan 4 langkah juga terdapat perbedaan ya. Untuk yang 4 langkah itu pada bagian kepala silinder itu dia berfungsi sebagai, yang pertama itu adalah sebagai dudukan busi ya. Ada tempat dudukan busi ya. Terus tempat mekanisme katup ya. Terus bahkan dudukan saluran masuk. Terus ada dia tempat sebagai ruang bakar juga ya. Nah,
Berbeda halnya pada sepeda motor yang 2 langkah. Kalau sepeda motor 2 langkah ya, itu saluran masuk ya, in-house ya, saluran masuk dan saluran buangnya ya. Exhaust dan in-house ya, saluran masuk itu terdapat pada bagian blok silinder ya. Oke. Nah, di sini kita coba tentang perbedaan kepala silinder mesin 2 langkah dan 4 langkah. Pada mesin sepeda motor 2 langkah ya, kepala silinder motor 2 langkah ya. Pada bagian kepala silindernya itu sebagai tempat ya, tempat salah satunya itu untuk katupnya itu terdapat pada bagian blok silindernya ya, pada bagian blok silindernya. Sedangkan untuk bagian businya terdapat bagian kepala silinder ya. Sini juga ada yang namanya pendingin udara maupun cairan. Berbeda halnya pada kepala silinder motor 4 langkah ya. Pada kepala silinder motor 4 langkah ya, dia terdapat yang terkini, apalagi dia ada kepala silindernya itu terdapat selimut cairan ya secara pendinginannya ya, untuk yang terkini. Nah, pada klasifikasi kepala silinder ya, kepala silinder salah satunya menurut sistem pendinginan di sini ya, yang tadi dibahas. Kepala silinder berpendingin udara secara konstruksi dia lebih sederhana ya. Nah, sederhana. Dilihat tampak pada gambar ini ya. Jadi dia hanya mengandalkan pendinginan dari luar ya ketika saat mesin ini beroperasi ya. Nah, makanya itu biasanya ditandai oleh sirip-sirip ya, sirip-sirip. Nah, untuk memperluas bidang pendinginan. Berbeda halnya pada kepala silinder berpendingin cairan ya. Pada kepala silinder berpendingin cairan, dia di bagian blok silinder dan kepala silindernya ya terdapat rongga-rongga ya, rongga-rongga berisi cairan ya, atau coolant ya, cooling water, coolant ya, yang dapat menyerap panas mesin ketika mesin ini beroperasi, yang dialirkan melalui radiator ya, radiator melewati kisi-kisi ya, radiator ya. Nah, di sini untuk kepala silinder berpendingin cairan. Sedangkan klasifikasi kepala silinder menurut ruang bakar ya, di sini berbeda-beda ya. Nah, untuk motor 4 langkah ada macam-macam bentuk ruang bakarnya. Ada yang bentuk ruang bakar bentuk kubah atau dom ya, bentuk kubah ya, tipe dom. Di sini kelebihannya memiliki efisiensi panas ya. Sedangkan kelemahannya itu tekan bahan bakar pada piston kurang merata. Nah, di sini pada ruang bakar bentuk dom itu terdiri dari ruang bakar model baji ya. Ada kelebihan kekurangannya, dan ruang bakar model Ventrup ya, Ventrup ya. Oke, nah ini bentuknya ya. Ruang bakar model kubah baji dan ruang bakar kubah atap atau Ventrup ya. Nah, di sini ada perbedaan. Selanjutnya ada yang namanya bentuk ruang bakar bentuk kerucut atau kon ya, kayak kerucut. Nah, tipe kerucut. Untuk ruang kerucut ini ya, untuk motor 4 langkah ini terdiri dari sistem ruang bakar model setengah bulat ya, bentuknya setengah bulat, dan tipe bathtub atau model bak mandi ya, tipe bak mandi. Ini seperti ini. Nah, di sini dia memiliki kelemahan untuk tipe bak mandi atau bathtub ya. Dari kelemahannya ini dia memiliki efisiensi pemasukan dan pembuangan ya. Nah, sedangkan kelebihannya itu cocok pada mesin yang memiliki putaran tinggi. Nah, terus selanjutnya adalah analisis gangguan kepala silinder. Apa saja yang menjadi gangguan pada bagian kepala silinder ya? Banyak sekali gangguan yang terjadi pada bagian kepala silinder ya. Salah satunya di sini adalah mesin susah hidup.
Dan tenaga mesin lemah pada kecepatan rendah atau mesin motor sering mati mendadak ya pada saat operasi. Nah, biasanya di sini adalah akibat kebocoran kompresi salah satunya ya, atau misalnya blok silinder aus cacat ya, nah, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah mesin cepat panas ya, terjadi ledakan pada saat starter akibat tekanan kompresi terlalu tinggi. Nah, biasanya di sini akibat frak ya, endapan frak karbon pada bagian kepala katup ya biasanya. Terus pada bagian piston biasanya. Nah, ini caranya dilakukan dengan melakukan pembersihan pada bagian frak ya. Ya, di pada bagian frak. Oke. Terus putaran mesin ya. Pada saat stasioner ini kasar dan banyak keluar asap ya, pada bagian knalpot. Nah, di sini biasanya itu adalah diakibatkan oleh akibat tekanan kompresi yang lemah dan sistem bahan bakar tidak bekerja dengan baik ya. Nah, keluar banyak asap pada knalpot biasanya disebabkan oleh salah satunya itu adalah pada bagian katup, batang katup ya, yang sudah rusak atau aus. Terus selanjutnya adalah mesin berisik ya. Mesin berisik biasanya adalah rantai ya, rantai keteng ya, atau rantai sintrik yang sudah aus atau rusak ya, kendor ya, atau bahkan yang namanya pegas katup yang bermasalah ya, dan lain sebagainya. Oke, nah di sini pada bagian lembar praktek nih, sebelum kalian masuk ke praktek, kalian harus tahu dulu komponen per komponen ya pada bagian kepala silinder nih ya. Nah, ini untuk konstruksi kepala silinder ya. Pada sepeda motor 4 langkah ini kita coba akan bahas pada konstruksi kepala silinder untuk jenis motor 4 langkah tipe berpendingin udara luar ya. Di sini tipe berpendingin udara luar terdiri dari komponen-komponen di sini ya. Terdiri dari komponen-komponen. Nah, apa saja komponen-komponennya? Ya, termasuk adalah yang namanya katup masuk dan katup buang ya. Katup masuk dan katup buang ya. Terus ada rocker arm ya, ada rocker arm ya, ada poros ya, poros rocker arm atau pelatup ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya runtutan ya, runtutan pelaksanaan praktek ya, praktek pembongkaran pada bagian kepala silinder ya, praktek pembongkaran pada kepala silinder. Nah, sebelum melakukan pembongkaran komponen pada bagian kepala silinder ya, di sini ada bagian-bagian yang namanya melepas tutup roda gigi sproket ya. Ada pelepasan tutup roda gigi sproket. Terus ada yang namanya membongkar ya, timing valve ya. Di sini. Jadi untuk mencari posisi pada posisi T kompresi ya. Jadi pada memposisikan piston pada posisi top kompresi ya. Jadi pada bagian top kompresinya ini diposisikan top dulu ya. Nah, jadi sebelum melakukan pembongkaran lebih lanjut ya, setelah membongkar bagian samping ya, posisi top kompresi. Nah, di sini ada yang namanya, kalian nanti ketemu yang namanya tanda T kompresi. Jadi posisi T kompresi itu adalah pada saat piston posisi TMA ya. Jadi pada posisi kompresi itu piston posisi TMA. Nah, secara pada sprocketnya ya, ini terlihat bahwa posisi top kompresinya ya, ada posisi top kompresi. Nah, selanjutnya adalah melepas tensioner. Biasanya pada sepeda motor itu ya, ada yang namanya tensioner. Jadi untuk merenggangkan ya, supaya rantai itu kendor, jangan mengalami kencang ya pada saat dibongkar, jadi tidak asal.
Jadi pelepasan tensioner. Nah, terus kemudian melepas roda gigi poros knob ya. Nanti ada langkah-langkah pelepasan roda gigi poros knob ya. Nah, terus ada yang namanya membongkar komponen-komponen kepala silinder. Apa saja ya? Ada bagian pada bagian kepala silinder ini pada posisi menyamping ya. Nah, biasanya ketika melakukan pembongkaran pada bagian kepala silinder itu diusahakan mesin pada posisi dingin ya. Mesin pada posisi dingin. Jadi jangan sampai mesin itu pada saat posisi panas, masih panas ya, jangan langsung dibongkar. Jadi mesin biarkan pada posisi masih dingin dalam keadaan kondisi dingin. Nah, terus ada selanjutnya yaitu melepas tutup penyetel katup ya, ada bagian-bagian tutup penyetel katup ya. Melepas, ada yang namanya pelepasan poros rocker arm ya, rocker arm ya. Terus membongkar komponen pada bagian kepala silinder ya, melepas ring dan rocker arm ya, di sini. Oke. Terus melepas poros knob ya. Ini langkah-langkahnya ya. Melepas. Terus membongkar komponen pada bagian kepala silinder ya. Oke. Ini. Terus ada lagi itu melepas pengarah katup ya. Melepas pengarah katup. Dan di sini ada beberapa pemeriksaan ketika kita sudah membongkar bagian kepala silinder, yaitu yang pertama itu melepas pemeriksaan poros rocker arm. Jadi poros rocker arm ini ya, diameter luarnya kita coba periksa dengan menggunakan jangka sorong. Ya. Ada nanti batas servisnya. Terus pemeriksaan rocker arm ya, diameter dalamnya. Nah, terus pemeriksaan kerataan permukaan kepala silinder ya, kerataannya. Jadi nanti menggunakan mister baja ya, dengan menggunakan cooler gauge. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan kerataan permukaan kepala silinder ini itu secara menyudut ya, masing-masing dari samping ya, menyudut. Oke. Nah, terus ada langkah-langkah yang namanya pemeriksaan ketebalan kepala katup ya, pada bagian kepala katup. Jadi diperiksa ya ketebalannya, ada batas servisnya ya. Secara di samping itu ada yang namanya pemeriksaan secara visual, bagaimana kondisi kepala katup ya. Nah, ketika melakukan pemeriksaan ketebalan kepala katup berarti otomatis kita menggunakan alat ya, pakai jangka sorong ya. Ya, terus ada pemeriksaan kebengkongan batang katup ya. Ya. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan kebengkokan batang katup? Nah, terus ada yang namanya pemeriksaan diameter batang katup. Nah, ini diameter batang katup ya. Diameter batang katup baik katup masuk maupun katup buang. Oke. Terus ada yang namanya pemeriksaan pegas katup. Nah, untuk pegas katup ini terbagi dua, ada yang namanya pegas katup luar dan pegas katup dalam. Ini kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan jangka sorong ya, ketinggian pegas katup. Nah, terus ada yang namanya pemeriksaan bearing poros knob ya. Yang namanya bagian bearing poros knob ini kita periksa ya, bagian bearingnya, terus ada ketinggian lobe permukaan pada poros knob ya. Lobe-nya. Ini bagian lobe-nya ini ya, ketinggian permukaan poros knob. Terus ada yang namanya pemeriksaan roda gigi poros knob. Jadi kita periksa roda giginya, bagaimana kondisi roda giginya pada bagian-bagian ininya ya. Misalkan ada masalah atau enggak ya. Nah, terus ada yang namanya pemeriksaan chain tensioner ya, atau pemeriksaan bagian pada chain tensionernya ya. Biasanya ini tensioner itu biasanya patah ya, karena sudah lama ya, atau rusak ya biasanya. Nah, ini ada beberapa langkah ya yang harus kita lakukan ketika kita melakukan
proses penggantian pengarah katup salah satunya. Pemasangan katup ya. Terus ada yang namanya pemasangan poros knob. Kita kasih dulu biasanya oleh cairan oli pelumas ya. Kondisinya juga pemeriksaan. Terus ada yang namanya pemasangan rocker arm ya. Oke. Nah, pemasangan poros rocker arm ya, porosnya. Ya. Terus ada yang namanya pemasangan tutup penyetel katup. Terus ada lagi yang namanya pemasangan chain tensioner ya, chain tensioner atau tensioner antasintrik ya. Tensioner. Oke. Nah, setelah itu kemudian ada yang terakhir itu adalah memposisikan posisi piston pada posisi top kompresi. Ada yang namanya pemasangan roda gigi camshaft ya. Ada kompresi ya. Kompresi. Nah, terus yang terakhir itu adalah pemasangan posisi tensioner ya, alat tensioner. Awas dipastikan pada saat pemasangan tensioner ini ya harus diperhatikan bagian atasnya ya, bagian upside sisi atas ya. Oke. Terus dan yang terakhir adalah melakukan pengecekan ya, pengecekan setelah pemasangan. Ya, jadi diposisikan kita setelah masang itu dipastikan pada saat memasang itu dalam kondisi terpasang dengan sempurna ya. Oke. Nah, terus ada yang namanya pemasangan tutup roda gigi camshaft ya. Jadi roda gigi camshaft ini kita pasang ya, itu untuk terakhir. Mungkin demikian materi kita kali ini ya, dari mekanisme katup kepala silinder ya, overhaul kepala silinder. Semoga materi kita ini bermanfaat walaupun sedikit. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 12. Hari ini kita bertemu kembali pada materi TBSM ya, teknik dan bisnis sepeda motor kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini ya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita bertemu kembali pada materi pemeliharaan mesin sepeda motor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi siswa-siswi kelas 12 TBSM ya. Hari ini kita bertemu kembali pada materi pemeliharaan mesin sepeda motor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa tadi.
Mana sih tadi ngerekam teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi siswa-siswi kelas 12 TBSM ya. Hari ini kita bertemu kembali pada materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi siswa-siswi kelas 12 TBSM.
hapus kanan ini. Aplikasi kirim. Musik bisa nilai yang baru. Ketiga 40. Kayaknya. Oh, ini 51. Astagfirullah, nama rekam saya mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.